Salam bercahaya saudaraku sekalian. Semoga setiap individu, setiap jiwa yang mendengarkan suara dan tayangan ini selalu mendapatkan kemudahan dan keberlimpahan rezeki dalam kehidupan keseharian dan dalam berumah tangga. Semoga selalu diberikan kesehatan, jalan yang terang, kemudahan dalam setiap langkah, dan kebermanfaatan, serta hidup yang selalu berarti, tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk kehidupan di semesta ini. Saudaraku, berjumpa kembali dalam ruang hening untuk kembali kepada diri kita sendiri, kepada diri kita masing-masing. Karena hanya itu sebenarnya cara kita untuk mendapatkan sebuah kedamaian dan ketenangan dengan cara yang sederhana tapi sangat powerful. Nah, untuk itu saudaraku, mari tarik napas perlahan, lalu hembuskan. Lakukan berulang-ulang, biarkan napas itu datang, biarkan hadir dan pergi tanpa kamu tahan, tanpa kamu paksakan. Biarkan ritmenya berjalan seperti biasanya, senyaman dirimu ketika sedang bernapas. Nah saudaraku, hari ini saya tidak sedang mengajakmu untuk mengubah energimu. Saya hanya ingin mengajakmu untuk lebih memperhatikan kemana perhatianmu pergi selama ini. Kemana arah, pandangan, pemikiran, dan perhatianmu tertuju selama ini. Coba direnungkan, coba diingat-ingat kembali. Nah, kenapa hal ini penting? Karena perhatian atau fokus kita adalah hal sederhana tapi sangat berdampak dalam kehidupan kita. Dampaknya sangatlah dalam. Kemanapun fokus ataupun perhatianmu pergi, kesitulah energimu mengikutinya. Inilah sebabnya kenapa ketika kita sedang menginginkan sesuatu terjadi, tapi fokus dan perhatian kita tidak ke arah itu, itulah yang menyebabkan apa yang kita tuju belum kita dapati, belum mengizinkan kita sampai ke tempat itu. Karena perhatian kita berbeda, otomatis energi kita pun berbeda. Saudaraku, sekali lagi saya sampaikan bahwasannya kemana perhatianmu pergi, kemana fokusmu diarahkan, kesitulah energimu mengalir. Sebenarnya hal itu bukan karena kamu yang menginginkan, tapi itu adalah cara hidup. Itu adalah sistem yang bekerja dalam kehidupan ini. Kita tidak bisa memungkiri sistem semesta ini. Yang bisa kita lakukan adalah memahami, mengerti pengetahuan ini, dan kita mengarahkan fokus dan pemikiran kita pada sesuatu yang betul-betul kita harapkan untuk terjadi. Saudaraku, coba perhatikan sekarang. Belakangan ini, kira-kira hal apa yang paling sering mengisi pikiranmu? Akhir-akhir ini, kira-kira hal apa yang sering engkau harapkan, engkau rasakan, engkau lihat, engkau pikirkan? Atau bisa jadi
kekhawatiran apa yang engkau sering pikirkan selama ini? Atau mungkin penyesalan apa yang sering engkau ingat-ingat kembali? Nah, semua itulah yang menyebabkan energimu terpecah. Apa yang saya tanyakan tadi cukup disadari, cukup dipahami bahwa itu yang menyebabkan kekuatan sejati yang ada dalam dirimu terpecah. Sehingga apa yang engkau harapkan, apa yang engkau tuju, sepertinya terasa sungguh jauh untuk digapai. Nah, saudaraku, di ruang hening ini saya ingin sampaikan bahwasannya banyak dari kita merasa energinya habis tanpa dimengerti, tanpa tahu kenapa bisa seperti itu. Sejatinya energi itu tidak benar-benar habis. Ia hanya tersebar ke terlalu banyak tempat yang tidak sedang terjadi. Saya ulangi, sering sekali kamu merasa kehabisan energi, yang sejatinya energi itu tidak pernah habis. Dia hanya tersebar ke banyak tempat yang tidak sedang terjadi, yang tidak sedang engkau tuju. Pikirkanlah. Karena saat pikiranmu terus berada di masa lalu, maka energi jiwamu, energi kehidupanmu, kekuatanmu akan tertinggal di sana. Begitupun juga saat perhatianmu terus melompat ke masa depan, ketahuilah energimu berlari tanpa arah. Dampaknya apa? Tubuhmu hanya menanggung sisa-sisanya saja. Nah, sekarang saya ingin memberitahu kalian semuanya, tanpa memaksa, bahwa perhatianmu ke satu hal sederhana itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa energi itu betul-betul ada. Sekarang coba rasakan berat badanmu, berat tubuhmu yang sedang duduk di kursimu, atau mungkin yang sedang berbaring di tempat tidur. Coba rasakan berat tubuhmu, atau mungkin yang sedang duduk di kursi. Coba rasakan kaki yang sedang menyentuh lantai, atau detak jantungmu, atau ritme napasmu. Coba rasakan. Tidak perlu berlama-lama, cukup beberapa detik saja. Coba dirasakan. Nah, perhatikan. Saat perhatianmu kembali ke dirimu saat ini, tanpa disadari, energi tidak lagi terpencar. Kekuatanmu tidak lagi terpecah, tapi kembali utuh kepada sang diri sejati. Energi itu mulai berkumpul, bukan karena engkau perintah, tetapi karena tidak lagi ditarik kemana-mana. Coba rasakan, kamu akan merasakan hidup lebih terasa, napasmu lebih terasa, udara di sekitar lebih terasa, apa yang sudah engkau dapati jauh lebih terasa, apa yang engkau sudah miliki jauh lebih terasa. Coba rasakan. Oke, saudaraku, ini bukan soal berpikir positif. Ini juga bukan soal menolak pikiran negatif. Tapi ini hanya soal kejujuran perhatian. Karena kemana perhatian tertuju, kesitulah energimu mengalir. Nah, pertanyaan saya sekarang,
apa yang benar-benar sedang terjadi sekarang ini, apa yang sedang engkau alami sekarang ini ketika engkau melakukan pola-pola yang barusan saya sampaikan. Coba dirasakan, tidak usah dijawab. Nah, saya mau sampaikan, jika yang terjadi sekarang adalah kelelahan, caramu kembali untuk cepat menyembuhkan rasa lelah itu adalah dengan menyadari rasa lelah itu. Jika saat ini engkau merasa kesepian, merasa hampa, merasa kosong, caranya untuk cepat dipulihkan adalah menyadari, merasakan kekosongan itu. Karena perhatian, penerimaan yang jujur itu yang akan mengumpulkan energimu dan tidak akan pernah menguras energimu. Justru penolakan yang engkau lakukan itulah yang akan menguras energimu. Saudaraku, sering sekali kita menyalahkan hidup karena merasa tidak nyaman. Padahal sejatinya yang tidak nyaman bukanlah kehidupan itu sendiri, melainkan perhatian kita yang terus ditarik keluar dari realita ini. Engkau harus menyadari sejatinya ketika perhatianmu kembali pada dirimu, saat itu pula kesadaranmu pulang, energimu pun juga pulang, serta frekuensi batinmu menjadi lebih damai. Saudaraku, saya yakin engkau merasakan ketenangan yang lebih dari sebelumnya, dan hari ini engkau tidak perlu mengawasi semua pikiranmu. Cukup satu hal kecil saja, yaitu setiap kali kamu ingat, setiap kali kamu sadar, coba tanyakan dengan lembut di hatimu, kemana perhatianku sedang tertuju, kemana fokusku sedang kuarahkan. Lalu tugas selanjutnya adalah kamu cukup merasakan dan melihat apa-apa yang akan terjadi. Kamu tidak harus melakukan hal-hal ekstrim, melakukan ritual-ritual yang menguras pikiran dan waktu. Saat ini kamu cukup kembali ke kesadaran dirimu yang sejati yang sedang saat ini ada. Terfokus dan pikirkan tentang dirimu saat ini saja. Itu sudah sangat cukup. Ini penting bukan untuk sekedar hanya menenangkan ataupun memperbaiki kehidupan kita. Ini penting agar kita kembali pada poros kita. Sebagaimana halnya pernah saya sampaikan, bahwa Tuhan menghadirkan kita ke dunia ini, tujuannya adalah agar kita bisa hidup bahagia, bersenang-senang, menikmati indahnya dunia ini tanpa terlepas dari sang sumber. Nah, selama ini boleh jadi kita menikmati keindahan dunia ini, tapi kita lupa pada poros kita, pada sumber kita. Sehingga kebahagiaan yang seharusnya membuat batin dan tubuh ini merasa tercukupi, malah membuat kita merasa kelelahan. Itulah sebabnya kenapa dia bilang sudah dapat tapi terasa hampa. Begitupun sebaliknya ada yang bilang saya sudah dapat dan merasa betul-betul terisi. Ya, baiklah saudaraku, sampai berjumpa di sesi berikutnya. Ayo kembali pulang kepada kesadaran diri. Fokuskan dan pusatkan perhatianmu hanya pada hal yang sedang engkau tuju, saudaraku. Salam bercahaya.